Satuan Tugas Garuda Bayangkara FPU-1 MINUSCA merupakan satuan tugas pasukan perdamaian Polri yang pertama kalinya dikirim ke misi MINUSCA di Bangui, Sentral Afrika Republik. FPU-1 bertugas selama 1 tahun 2 bulan dengan tugas pokok yaitu perlindungan warga sipil, perlindungan personel UN dan aset-aset UN, mempromosikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta memfasilitasi penciptaan lingkungan yang aman untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Misi MINUSCA adalah misi pertama bagi FPU Indonesia di Republik Afrika Tengah. Tentunya akomodasi adalah hal yang mutlak diperlukan untuk sebuah kontingen yang melaksanakan misi di negara ini. Karena itu, pembangunan Garuda Camp adalah hal pertama yang dilakukan ketika FPU Indonesia tiba di Republik Afrika Tengah. Proses pembangunan Garuda Camp memerlukan waktu selama 3 bulan dengan melibatkan seluruh unsur personel dari FPU Indonesia, tim vendor yang telah ditunjuk, serta dibantu oleh pasukan Garuda Satgas TNI Gizi. Hingga saat ini, Garuda Camp dapat berdiri dengan indah di tanah Afrika. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas FPU-1 MINUSCA terdiri dari 140 personel terbaik dari seluruh Indonesia, di mana terdiri dari kelompok komando, pasukan taktis, pasukan SWAT, dan personel support yang memberikan dukungan kepada personel Satgas berupa pengurusan administrasi, logistik, dan seluruh peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penugasan. Untuk pasukan taktis, berperan melaksanakan tugas checkpoint, strong point, patroli siang dan malam selama 1 kali 24 jam, pengamanan serta pengawalan VVIP, tactical progression, public order management, dan medical evacuation. Untuk personil SWAT yang pertama kali tergabung dalam sebuah misi, dalam operasionalnya peton SWAT berada di bawah kendali langsung oleh polis komisioner yang hanya dapat digunakan dalam misi-misi khusus dan beresiko tinggi dan dapat ditugaskan di seluruh wilayah Afrika Tengah yang membutuhkan keahlian taktis khusus. Untuk personil support, memberikan bantuan atau dukungan kepada seluruh Satgas berupa tim medis, water treatment, mekanik kendaraan, mekanik AC, mekanik TI, mekanik listrik, dan manase. Seluruh rangkaian kegiatan operasional FPU Indonesia di MINUSCA berada di bawah naungan JTFB. Berbeda dengan misi-misi lainnya yang seluruh kegiatan operasionalnya berada di bawah FPU Koordinator. Dalam misi MINUSCA, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan merupakan otoritas dari JTFB, dan untuk FPU Koordinator hanya sebagai pembina fungsi dan teknis. Semua kegiatan terencana dengan baik dan diatur sedemikian rupa agar seluruh kegiatan di MINUSCA dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan operasional FPU Indonesia bermula dari diterbitkannya Task Order pada tanggal 14 Juli 2019. Kegiatan operasional internal meliputi penjagaan markas atau security camp, pembuatan laporan, kerangka kerja, penyusunan dan organisasi personil yang bertugas, pelaksanaan latihan internal camp dan eksternal, serta kegiatan harian seperti olahraga, kurve, dan pembangunan. Sedangkan untuk kegiatan operasional eksternal atau di luar camp seperti patroli rutin, patroli gabungan, pengamanan dan escort VVIP, pengamanan dan escort tahanan, pengamanan objek vital, pengamanan kegiatan masyarakat dan politik, serta distribusi air. Di luar dari kegiatan operasional yang bersifat rutin, ada juga kegiatan operasional yang bersifat khusus seperti show force pasukan UN, deployment SWAT ke wilayah, dan KRF team. Seluruh kegiatan operasional yang ada di MINUSCA semuanya diawasi dengan ketat oleh JTFB. FPU-1 juga memiliki tugas khusus yang dilaksanakan peton SWAT yang merupakan pertama kalinya berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas di MINUSCA, terutama tugas-tugas khusus di luar tugas pasukan taktis pada biasanya. Pada tugas kali ini, peton SWAT mendapatkan tugas 2 kali deploy ke wilayah-wilayah di luar Bangui, di antaranya di Kagabandoro dan Dele. Mereka melaksanakan tugas patroli dan pengamanan hingga pelucutan senjata, dan juga bertugas mengawal setiap komponen MINUSCA yang memerlukan pengawalan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
Dan FPU-1 juga memiliki 14 puluhan terbaik yang diikutsertakan dalam misi ini yang mempunyai tugas dan perannya tidak ada bedanya dengan personil Polki lainnya. 14 puluhan ini ada yang ditempatkan di pasukan taktis, liaison officer, dokter, dan juga kepala administrasi. Dengan penuh semangat dan dedikasi tinggi, mereka telah membuktikan pada dunia bahwa wanita Indonesia bisa berprestasi di lingkup internasional dan berhasil mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Selain itu, FPU-1 MINUSCA juga melaksanakan kegiatan COE atau Contingent Owned Equipment dan PAER atau Performance Assessment Evaluation and Report yang dilaksanakan 3 bulan sekali dengan sasaran pemeriksaan diantaranya Annex A atau Individual Equipment merupakan perlengkapan perorangan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pada area misi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh UN. Selanjutnya, Annex B atau Major Equipment merupakan peralatan utama pelaksanaan tugas di area misi yang mencakup peralatan utama dan peralatan khusus seperti kontainer, berbagai jenis kendaraan jeep, kendaraan truk kargo, kendaraan APC atau Armored Passenger Carrier, generator, alat persenjataan sniper, dan senjata mesin ringan, peralatan PHH dan SWAT, serta peralatan optik. Dan Annex C merupakan peralatan pendukung pelaksanaan tugas di daerah misi yang sesuai dengan kebutuhan kontingen dan sesuai hasil MOU, seperti peralatan catering dan dapur, peralatan kantor, peralatan medis klinik level 1, peralatan komunikasi radio, peralatan kelistrikan, serta peralatan perbengkelan. Selain tugas-tugas pokok, Satgas FPU-1 juga melaksanakan tugas misi kemanusiaan, diantaranya melaksanakan program giat charity yang bekerja sama dengan SIMIK dari MINUSCA. Kegiatan ini merupakan giat amal berupa toleransi dan saling berbagi kepada anak-anak yang masih bersekolah, akan tetapi kurang mampu dalam memiliki peralatan tulis serta terkendala dalam proses menuntut ilmu. Kegiatan distribusi ini rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan pemberian paket peralatan tulis lengkap. Kegiatan charity ini dipimpin oleh Kasatgas FPU-1 MINUSCA, Kombes Pol FEK Arira Wahyudi SIK, dan didampingi oleh Kasimin Peres serta liaison officer dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini juga sempat dipimpin langsung oleh Karomisindar Divhub Interpolri, Brigjen Pol Krisnamurti SIK. Program kemanusiaan ini berjalan dengan baik dan FPU Indonesia memperoleh apresiasi dari masyarakat lokal dengan adanya kegiatan tersebut. Selain misi kemanusiaan, Satgas FPU-1 juga membawa misi kebudayaan, yaitu memperkenalkan kebudayaan khas Indonesia kepada seluruh kontingen yang terlibat dalam misi MINUSCA dan kepada masyarakat kultural sebagai pendekatan kultural untuk menarik simpati dan menjalin komunikasi dengan masyarakat maupun dengan pasukan perdamaian dari negara lain, hingga budaya Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia. Kegiatan-kegiatan lain yang diikuti adalah kegiatan hari besar baik yang diselenggarakan oleh UN MINUSCA ataupun hari besar kita sendiri seperti Hari Besar Nasional, keagamaan, serta giat protokoler dan bersilaturahmi dengan pimpinan unit FPU lainnya. FPU-1 MINUSCA juga mendapat kunjungan dari beberapa pejabat utama, diantaranya Chief of Selection and Recruitment UN Peacekeeping, Police Advisor, Police Commissioner, Komandan GTFB, dan Karomisindar Divhub Interpolri Brigjen Pol Krisnamurti SIK. Untuk pembinaan personil FPU-1 MINUSCA melaksanakan olahraga rutin dan juga melalui latihan secara berkala, terukur, dan terjadwal, baik latihan internal maupun eksternal guna menunjang pelaksanaan tugas di lapangan, dan melaksanakan olahraga bersama FPU dan militer dari negara lain yang bertugas dalam misi MINUSCA yang bertujuan untuk memelihara keakraban antar sesama personil UN. Selanjutnya, pelaksanaan pembinaan rohani dan mental, yaitu pelaksanaan kegiatan setiap agama, baik Islam, Kristen, dan Hindu, dilaksanakan secara rutin sesuai dengan agama masing-masing. Juga memberikan pembinaan kesejahteraan melalui hiburan di lingkungan Garuda Camp. Dalam pelaksanaan tugas, terdapat banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi seluruh personil. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Afrika Tengah saat ini tingkat konflik masih sangat tinggi. Sering terjadi ancaman-ancaman dari kelompok bersenjata hingga tantangan medan tugas yang masih sangat berisiko terjadi kecelakaan. Beberapa kali FPU-1 MINUSCA mengalami kejadian-kejadian yang tak akan terlupakan. Di antaranya satu regu patroli dihadang satu kompi bersenjata pada malam hari, hingga terjadi negosiasi yang begitu dramatis antara pemimpin kelompok dan ruputan taktis yang bertugas pada saat itu. Adapun kejadiannya tak kalah menariknya, satu regu patroli terjebak di tengah kontak tembak antara dua kelompok bersenjata selama kurang lebih 4 jam, dan satu regu patroli dihadang pada saat melaksanakan patroli siang hari.
Serta pengalaman yang tak kalah menarik juga dialami seluruh tim medis FPU 1 Minuska, di mana harus siap siaga menjaga dan merawat seluruh personel di tengah pandemi COVID-19. Namun dengan adanya kegigihan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, semuanya bisa dilalui dengan baik hingga berakhirnya misi ini. Puncak dari seluruh pelaksanaan tugas Satgas Garuda Bayangkara FPU 1 dalam misi Minuska adalah melaksanakan upacara Medal Parade, di mana sebanyak 140 personil FPU 1 dengan bangga menerima penghargaan dari PBB, yaitu berupa medali United Nations. Harapan dan komitmen Satgas FPU 1 terhadap pelaksanaan tugas ini, yaitu membawa nama Indonesia, membawa merah putih, dan membawa seluruh harapan rakyat Indonesia di pundak kami untuk tetap menjaga nama baik dan keharuman Negara Kesatuan Republik Indonesia di dunia internasional. Kepada rekan-rekan kami, pejuang-pejuang kami di dalam misi Satgas FPU 1 Minuska dan Satgas 11 Unamid. Selamat datang kembali ke Indonesia. Anda adalah kebanggaan dari Polri. Kebanggaan Polri harus dijaga.